Ini yang belum pakai, ini yang udah pakai. Terus agak sakit juga di dep-depin. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Buat yang baru nonton video-video aku, welcome. Perkenalkan aku dengan Jigli. Kalian bisa panggil aku Jigli. Sesuai request, kemarin kan aku udah bikin chemical sunscreen, physical sunscreen, hybrid sunscreen pakai UV camera. Kali ini kita akan nyobain powder sunscreen di UV camera. Banyak banget yang penasaran, ini tuh works nggak sih? Ini tuh bagus nggak sih? Beneran bisa untuk reapply sunscreen nggak sih? Kalau penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai. Oke, sebelum aku bahas mengenai sunscreen yang aku pakai hari ini, aku juga mau menambahkan, sebenarnya sunscreen powder ini tuh bisa dipakai untuk reapply sunscreen, tapi dari yang aku baca-baca, sunscreen powder ini tuh tidak bisa dijadikan sunscreen utama kalian. Ibaratnya tuh gini loh, ya daripada kalian nggak reapply sunscreen, nggak melindungi kulit kalian, kalian bisa pakai produk yang powder-powder. Tapi kalau misalnya dari pagi atau sunscreen utama kalian itu powder, tapi kalian nggak pakai sunscreen yang bentuknya lotion gitu, hasilnya kurang maksimal untuk perlindungan wajah. Walaupun jujur ya, sebenarnya untuk melindungi wajah dari sinar matahari itu ya bagusnya jangan sampai muka kita terkena sinar matahari. Bisa pakai topi, bisa pakai shawl gitu nutupinnya. Tapi si powder ini bisa dijadikan solusi apalagi buat kita-kita yang hobi make upan, pengen reapply sunscreen tapi nggak pengen make upnya jadi rusak. Hari ini aku punya dua sunscreen powder, yang satu dari Npure dan yang satu dari Something. Aku akan nunjukin sunscreen ini di bawah UV camera. Sebenarnya sunscreen pertama yang aku pakai yang bentuknya powder itu dari Formas. Dan ini brand Korea, SPF-nya 45 PA+++. Cuman karena aku suka banget sama packagingnya, akhirnya powder aku masukin aja ke sini. Ini biasanya aku pakai untuk touch up makeup, atau kalau muka aku udah pakai makeup terus minyakan, aku touch up pakai ini. Jadi ini biasa aku bawa kemana-mana, dan yang paling aku suka dia tuh ada kacanya. Jadi ini tuh masuk ke dalam tas kecil aku, ada kacanya. Nah, dia tuh adalah first impression aku saat menggunakan sunscreen powder. Baru setelah itu aku pakai Npure, dan setelah itu aku pakai Something. Di antara dua produk ini yang lebih sering aku pakai tuh yang Npure, karena aku lebih suka sama tekstur dan cara mengaplikasikannya. Lebih tidak merusak makeup sih karena bentuknya powder ya, jadi kayak di tap-tap kayak gitu. Ya udah, daripada nunggu panjang-panjang, kalian juga pasti udah pada penasaran banget kan kalau sunscreen powder gimana sih di bawah UV camera. Seperti biasa, aku udah menyiapkan ini tripodnya, handphone aku juga, dan UV kameranya kita akan pakai, dan nanti hasilnya akan aku munculin di sini supaya kalian bisa melihat lebih jelas, oke? Oke, nah ini UV kameranya sudah siap di sini dan kita akan cocokin seperti biasa, nanti muncul di sini ya. Yang mau pertama aku pakai itu si Npure, walaupun dia kayak packagingnya udah copot gini ya. Nah ini aku tap-tap dulu di tangan aku tunjukin sama kalian. Kalau misalnya kalian penasaran, apakah semua sunscreen itu tampilannya harus hitam? Enggak. Karena physical sunscreen tampilannya kalau di UV camera itu lebih ke abu-abu. Terus kalau misalnya sunscreennya sunscreen hybrid, biasanya itu enggak hitam pekat, tapi hitam agak ke abu-abu atau ke abu-abu. Jadi itu enggak selalu patokannya, wah pasti hitam, yang enggak hitam itu bukan sunscreen atau enggak melindungi wajah. Enggak kayak gitu ya. Oke, ini aku akan langsung pakai di jidat dulu. Ini nggak aku garis-garisin karena pakainya cuma dua produk ya. Tuh, kalian lihat dia tuh bentuknya lebih ke abu-abu. Nah, yang aku suka dari produk ini, aplikatornya itu bentuknya kayak brush gitu. Jadi aku ngerasa aku bisa nge-tap-tapin pelan-pelan dan tidak merusak make up. Tuh, hasilnya kayak gini. Kalian bisa lihat. Ini yang belum pakai, ini yang udah pakai. Kalau tampilannya gini, dia memang masih ada white cast-nya sedikit, tapi kan aku lagi make upan biasanya kalau pakai produk ini, jadi nggak terlalu jadi kelihatan kayak putih kayak gini, tapi kelihatannya jadi lebih matte. Yang kedua yang aku suka dari produk ini, dia tuh bukan cuman kayak memberikan perlindungan wajah, tapi make up yang sebelumnya jadi kelihatan hinyai, berminyak gitu tuh berkurang, hasilnya lebih matte, dan juga kelihatannya make up aku jadi lebih fresh biasanya.
Kalau ditanya aku lebih suka reapply sunscreen pakai sunscreen powder atau apa, aku lebih suka pakai yang bentuknya cushion sih, kayak lebih enak aja nge-aplikasiinnya, terus nge-tap-tap make upnya juga lebih nyaman buat aku ya. Oke, tapi jujur aku penasaran nih sebenarnya apakah ini putih tuh karena memang bedak aja. Nanti kita akan cobain pakai bedak padat yang biasa, yang nggak ada SPF-nya. Apakah hasilnya akan menutupi atau akan putih abu-abu gini juga atau enggak? Nanti kita akan tes ya. Kemarin sih aku sempet tes kalau misalnya pakai bedak biasa tuh warnanya nggak seputih kayak gini. Tapi biar jelas nanti aku buktiin. Sekarang aku mau pakai dulu yang si Something. Kalau yang Something tuh lebih kayak ke puff bedak, tinggal di tap-tapin gini aja. Tuh, cuman aku tuh kurang sukanya karena dia tuh aku ngerasanya kayak lebih lama gitu loh si produknya keluar. Terus agak sakit juga di dep-depin. Walaupun ini ngedep-depnya nggak kenceng ya, tapi tetap aja aku lebih suka yang kayak bentuknya brush. Oke, sebenarnya ini mirip-mirip sih menurut aku. Tuh warnanya di UV kameranya sama kayak putih gitu, tapi kalau in real life-nya di sini lebih kelihatan si Something ini warnanya lebih kelihatan putih di muka aku. Tapi jujur untuk kedua partikel si sunscreen-nya sama-sama halus dan sama-sama enak dipakai di wajah gitu, halus banget. Tuh kayak gini. Nah, ini yang terakhir aku mau nyobain. Aku punya loose powder yang Bare and Bliss. Kalau di sini tuh dia memang nggak ada klaim SPF-nya, tapi aku penasaran apakah kalau dipakai warnanya jadi kayak gini atau enggak. Soalnya kalau hasilnya sampai kayak jadi abu-abu dan putih ini, aku jadi bingung apakah ngetes UV camera untuk sunscreen powder ini tuh ngaruh nggak sih sebenarnya. Mari kita tes aja. Oh, sama aja. Tapi kalau kalian perhatiin, warnanya tidak sepekat abu-abu yang ini maupun yang ini. Tuh. Tuh hasilnya kayak gini. Jadi kayak dia awalnya kelihatan warnanya putih. Kayak gini, tapi kalau udah diratain tuh. Tuh. Warnanya nggak sepekat yang ada SPF-nya. Atau mungkin sebenarnya si bedak ini ada SPF-nya ya. Nanti aku cek lagi deh, aku cantumin di kolom description box. Tapi ini kelihatan banget produk yang ada SPF-nya sama enggak. Tuh yang SPF-nya tuh memang ada white cast-nya sedikit. Di sini juga tuh yang ada, maksudnya bukan ada SPF-nya ya. Yang ada perlindungannya kelihatan banget tuh. Dia kayak ada garis di sini sedikit pun aku gesek-gesek. Beda banget, jadi memang siang warnanya benar-benar bikin abu ini adalah untuk perlindungan si mataharinya. Sedangkan kalau bedak biasa tuh kalian kelihatan kan ini warnanya nggak terlalu pekat, ini pekat, tapi yang ini sama sekali hampir nggak ada pekat-pekat warna abu-abunya. Jadi menurut aku kelihatan kok sebenarnya. Tapi memang kalau untuk sunscreen powder itu kan SPF-nya lebih kecil, mungkin makanya hasilnya jadi seperti ini. Berikutnya, menurut kalian aku perlu bikin untuk UV camera test untuk produk apa lagi? Kalian tulis di kolom komentar. Aku sempat kepikiran sih, berikutnya aku mau nge-recap lip balm yang aku punya yang ada SPF-nya dan aku mau nunjukin sama kalian. Menurut kalian gimana? Perlu nggak aku bikin? Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih banyak pertanyaan atau masih ada yang unek-unek gitu di hati tentang si sunscreen ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!